Oke, baik. Selamat siang, Bapak dosen. Nama lengkap saya Mariano Laurensius Jefrinski. Saya kelas B, jurusan Sosiologi. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang batas-batas milih. Bab 1 yaitu debat imigrasi. Imigrasi ke Amerika Serikat menjadi topik utama. Calon Presiden Donald Trump mengumumkan pencalonannya pada tanggal 16 Juni 2015. Ketika Meksiko mengirimkan masyarakatnya, mereka tidak mengirimkan masyarakat yang terbaik. Mereka mengirimkan masyarakat yang membawa banyak masalah dan membawa banyak kejahatan. Landasan dari rencana Donald Trump untuk reformasi imigrasi yang menjanjikan untuk membuat Amerika hebat lagi mendapat dukungan dari mayoritas pemilih Amerika Serikat. Pemilih menemukan bahwa imigran ilegal menimbulkan tantangan bagi negara mereka dengan 80% menilainya sebagai masalah yang serius. Kata-kata Paus Fransiskus diucapkan setelah dirinya berkunjung ke Amerika Serikat. Ribuan masyarakat dituntut untuk melakukan perjalanan ke utara untuk mencari kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan untuk orang yang mereka cintai dan untuk mencari peluang yang lebih besar. Bahkan jika publik AS tampaknya memiliki perasaan yang campur aduk tentang imigrasi, terutama ketika datang ke imigran ilegal, mereka yang terlibat dalam aktivisme terkait imigrasi memiliki visi yang jelas dan kuat tentang masalah ini. Aktivis yang membatasi jumlah imigran yang masuk negara mengambil paus untuk tugas Federasi Imigrasi Amerika Reformasi atau FAIR, dan Stein menyatakan sementara nasihat paus bahwa kita harus memperlakukan masyarakat dengan hasrat dan kasih sayang yang sama dan harus dipeluk secara universal. Imigrasi sangat mempengaruhi negara dan populasi menetap dari negara-negara tersebut. Itulah tepatnya mengapa Amerika Serikat dan hampir setiap negara di bumi memiliki undang-undang imigrasi dan menetapkan batasan jumlah masyarakat yang harus diterima. Namun dikarenakan kurangnya kepedulian terhadap hukum yang melindungi perbatasan negara, membuka pintu bagi konsekuensi yang bahaya yang memungkinkan jutaan masyarakat masuk secara ilegal untuk mencari pekerjaan dan secara tak terbantahkan memungkinkan masyarakat jahat untuk masuk juga. Jadi bagaimana imigran ilegal bisa masuk? Jadi memang di sini terlihat ada dua gerakan antagonis. Di dalam buku ini mengeksplorasi cara-cara di mana organisasi dalam dua faksi ini, yaitu hak imigran dan kontrol imigrasi, yang dimana mempresentasikan isu-isu imigrasi dalam masyarakat Amerika, lebih tepatnya bagaimana organisasi-organisasi ini terlibat dalam pekerjaan batas bolik yang meliputi pengaburan, penyeberangan, pemeliharaan, pemadatan, dan pergeseran. Salah satu strategi yang digunakan oleh aktivis IR dan IC adalah penggunaan situs internet dan media sosial untuk menyebarkan pesan mereka dan meminta seruan untuk bertindak. Di dalam buku ini dikembangkan analisis sosiologis budaya dari materi online yang dikerahkan untuk organisasi gerakan sosial atau SMO yang memperdebatkan imigrasi di Amerika Serikat. Melihat pekerjaan online
SMO terkait imigrasi adalah hal yang penting di negara di mana imigrasi merupakan bagian dari struktur identitas nasional. Amerika Serikat adalah rumah bagi sejumlah besar imigran dengan total 42,4 juta pada tahun 2014 dan mewakili 13,3% dari populasi. Sejak Hart dan Keller tahun 1965 yang mencabut kota asal, imigran semakin banyak yang datang dari Amerika Latin dan Asia. Meksiko telah menjadi negara pengirim teratas, tapi dalam tahun 2013 setelah 10 tahun penurunan imigrasi Meksiko, Cina telah melampaui Meksiko dengan total 1.201.000 imigran yang tiba untuk tahun 2013, termasuk 147.000 dari Cina, 129.000 dari India, 125 dari Meksiko, sementara dari Korea, Filipina, dan Jepang juga merupakan negara pengirim teratas tahun itu. Sebagian besar imigran di Amerika Serikat adalah tidak sah. Diperkirakan 11,3 juta atau sekitar 28% dari semuanya adalah penduduk asing. Sekitar 71% dari Meksiko atau Amerika Tengah dan lainnya dari Asia. Sedangkan 60% dari yang tidak sah populasi tinggal di 6 negara bagian California, Texas, Florida, New York, New Jersey, dan Illinois. Selama 30 tahun terakhir telah diselenggarakan mobilisasi khusus untuk menyuarakan kelompok dan advokasi yang terpinggirkan ini. Banyak akar dari aktivisme saat ini yang terletak pada gerakan Sanktuari tahun 1980-an yang berbasis agama dan kepercayaan. Kelompok ini bekerja untuk melindungi para pencari suaka dari Amerika Tengah yang ditolak perlindungannya. Sejumlah pawai dan aksi kolektif lainnya seperti Kardinadora 96, demonstrasi nasional pertama untuk hak-hak imigran diadakan di Washington DC bersama dengan pembentukan Koalisi Nasional untuk Martabat dan Amnesti, sebuah akar rumput koalisi yang didedikasikan untuk mendapatkan amnesti bagi penduduk yang tidak berwenang. Bab 2, batas-batas kepemilikan. Dalam bab ini secara khusus menguraikan cara-cara di mana para aktivis berbagi pekerjaan untuk mempertahankan, melintasi, mengaburkan, dan menggeser batas-batas simbolis kepemilikan melalui panggilan kriteria hukum dan moral. Lamon dan Molnar membedakan sosial dan batas simbolis. Batas simbolis adalah pembedaan konseptual yang dibuat oleh aktor sosial untuk mengkategorikan objek, praktik, waktu, dan juga ruang. Batas-batas sosial adalah bentuk-bentuk sosial yang diobjektifkan, perbedaan yang dimanifestasikan dalam akses yang tidak setara dan distribusi yang tidak merata dari sumber daya dan peluang sosial. Di Amerika Serikat ada batasan sosial yang jelas antara banyak kelompok masyarakat asing dan masyarakat asli. Misalnya,
imigran sering mengalami ketidaksetaraan yang berbasis ras, agama, dan juga kelas. Hak imigran aktivis atau IR bekerja untuk membongkar atau menggeser batas-batas sosial dengan lebih dahulu mengaburkan batas-batas simbolis. Aktivis kontrol imigrasi atau IC bekerja untuk mempertahankan batas-batas simbolis atau bahkan menggesernya dalam arah yang lebih eksklusif. Sebagai agen sosial, mereka menantang batas-batas yang ada dengan meniru dan mengikuti arus utama secara ekonomi, mengadopsi gaya, adat, dan juga etos rekan-rekan mereka yang lahir asli, dan mendapatkan kewarganegaraan meskipun tidak harus dalam urutan tertentu. Dalam buku ini gagasan kerja diperkenalkan oleh Thomas Giren yang menguraikan upaya ideologis dan retoris oleh para ilmuwan untuk pekerjaan profesional mereka dari kegiatan non-ilmiah. Berdasarkan formulasi Giren, para cendekiawan telah memberikan nuansa yang berbeda antara batas dan pekerjaan batas. Mereka menawarkan tipologi perubahan terkait batas. Yang ke-1 yaitu penyeberangan. Ketika seseorang bergerak dari satu kelompok ke kelompok yang lain tanpa perubahan nyata pada batas itu sendiri. Yang kedua, kabur. Ketika profil sosial batas menjadi kurang jelas dan lokasi individu sehubungan dengan batasnya mungkin tidak pasti. Dan yang ketiga, pergeseran, di mana relokasi batas sehingga populasi yang dulu terletak di satu sisi sekarang dimasukkan ke dalam sisi yang lain. Bab 3, urusan keluarga. Lingkungan keluarga adalah arena utama untuk pekerjaan batas simbolis organisasi gerakan sosial atau SMO. Terkait keluarga mewakili 25,3% dari kode yang berbasis teks untuk IR SMO dan 28,2% dari semua visual. Untuk kelompok ini, kesatuan keluarga adalah prioritas. Pemisahan keluarga pada dasarnya bermasalah dan secara moral tidak dapat diterima. Meskipun mewakili 13,2% dari total kode di antara IC, SMO, keluarga, imigran menyiratkan ancaman reunifikasi keluarga untuk anggota keluarga besar atau yang oleh banyak kelompok disebut sebagai rantai migrasi. Rantai migrasi adalah sarana untuk membawa lebih banyak pekerja yang mengambil pekerjaan di Amerika dan menyebabkan sejumlah masalah lain, kelebihan penduduk, degradasi lingkungan urban, dan peningkatan kejahatan. Dalam hal pekerjaan batas, SMO dan IR menyajikan pemisahan keluarga sebagai sebuah tindakan amoral yang seharusnya
ilegal, dan interaksi hukum serta kriteria moral yang kuat. Ada konsensus luas tentang kesucian keluarga di antara berbagai jenis organisasi. Mereka bekerja untuk mengaburkan batas hukum yang memisahkan yang tidak sah dan yang hadir deportasi sebagai tanggapan yang tidak sah atas kurangnya status hukum mereka. Keluarga seharusnya tidak dirobek oleh sistem imigrasi. Sebaliknya, ICSMO berusaha untuk mempertahankan hukum yang jelas. Amerika Serikat seharusnya tidak bertanggung jawab atas keputusan yang buruk yang menyebabkan keluarga untuk dipisahkan di tempat pertama. Dan mereka ingin mengambil alih langkah lebih jauh dengan mengadvokasi perubahan legislatif yang akan menghilangkan hak kewarganegaraan. Memantapkan batas hukum ini akan mengecualikan anak-anak imigran yang tidak sah dari Amerika Serikat. Untuk SMOIR sebaliknya, semua keluarga layak mendapatkan keanggotaan dalam keluarga Amerika yang lebih luas. Dengan demikian, keluarga imigran harus dapat melewati batas berdasarkan kriteria moral dan menghindari deportasi. Memang nilai-nilai bersama tentang keluarga adalah apa yang membuat imigran seperti kelahiran asli mengaburkan perbedaan hukum apapun yang mengancam keluarga. Intinya adalah bahwa keluarga adalah milik bersama apapun yang terjadi. Kesatuan keluarga adalah yang terpenting bagi IRSMO. Hal ini juga penting terkait dengan ICSMO yang pada kenyataannya untuk setidaknya setengah dari kelompok itu adalah salah satu dari satu-satunya alasan untuk mengizinkan imigrasi untuk menyatukan anggota keluarga inti. Tetapi batas hukum yang mencakup anggota tersebut adalah didefinisikan dengan jelas karena hanya mengandung pasangan dan anak-anak di bawah umur. Bab 4. Harga kewarganegaraan. Seperti halnya wacana tentang keluarga, bicara tentang kewarganegaraan ada di mana-mana. Untuk keduanya, hak-hak imigran atau IR dan gerakan sosial kontrol imigrasi IC dan SMO ini mewakili 23,5% dari wacana di antara kelompok IR dan 14,6% di antara kelompok IC. Untuk IR SM, struktur budaya disebut sebagai partisipasi ekonomi sipil. Partisipasi ekonomi sipil adalah prinsip panduan untuk membenarkan jalan menuju kewarganegaraan bagi imigran yang tidak sah melalui reformasi imigrasi yang komprehensif. Struktur budaya atau yang disebut dengan partisipasi ekonomi sipil dapat dilihat sebagai tradisi budaya politik Amerika dalam istilah yang dicetuskan oleh Smith dan
kemudian diselidiki oleh Stilraut berpendapat bahwa ada 4 perangkat norma yang dibagikan secara luas. Yang pertama yaitu liberalisme sebagai tradisi yang menonjolkan ekonomi dan politik kebebasan, kesetaraan kesempatan, intervensi pemerintah minimal dalam kehidupan pribadi dan mengajar impian Amerika. Yang kedua, etnokulturalisme yang menekankan atau mengukur karakteristik askriptif bangsa dengan orang Amerika yang diidentifikasi sebagai Protestan kulit putih yang berbahasa Inggris keturunan Eropa Utara. Yang ketiga yaitu inkorporasionisme yang semakin dihargai atau Amerika sebagai bangsa pendatang yang bekerja keras untuk mengatasi keterpurukan. Dan yang keempat yaitu republikanisme sipil yang menekankan tanggung jawab kewarganegaraan dan kewajiban seseorang untuk berkontribusi pada kebaikan bersama masyarakat nasional.